Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Kiranya kita semua bisa datang ya dengan hati yang ingin mencari Tuhan, dengan hati yang bersyukur bahwa kita bisa beribadah ya kepada Allah yang hidup dan benar ini. Kita bersyukur walaupun ada hujan di pagi hari, tapi sebagian besar ya kita masih bisa datang. Walaupun ada hambatan, tapi kita berusaha ya untuk tetap beribadah. Terutama bagi kita yang membawa kendaraan bermotor. Tapi saya melihat pagi ini memang lebih kosong karena hujan. Harusnya hujan tidak boleh menghambat kita. Ya, roh kita ini harus dikatakan firman Tuhan menyala-nyala. Tak ada yang boleh menghambat kita. Apalagi hanya hujan. Harus kita bisa cari jalan keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita kembali melihat kitab Roma. Ayat-ayat ini berbicara tentang sikap dan kelakuan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di masyarakat, dalam rumah tangga kita, dan juga di dalam bergereja. Ayat-ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Ya, supaya jemaat di kota Roma, mereka bisa memperbaiki diri. Ketika ada nasihat seperti ini dituliskan kepada mereka, ini setidaknya memberikan satu petunjuk bahwa memang ada kekurangan, ya kelemahan dalam perilaku, dalam sikap di dalam jemaat di Roma. Sehingga nasihat diberikan agar ada kesadaran, kemudian bisa ada perubahan. Kita adalah orang Kristen. Orang Kristen tidak hanya bahwa saya percaya kepada ajaran yang benar tentang Tuhan Yesus dan saya diselamatkan. Memang ini yang terutama, bahwa kita telah bertobat dan kembali kepada Tuhan dan kita diselamatkan. Tetapi Tuhan juga mau kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anak Tuhan, terus bertumbuh, terus berkembang dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dalam cara kita berpikir, itu semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga bagi kita sendiri dan bagi kehidupan bersama, mendatangkan ya banyak pertolongan. Dan hidup bersama itu menjadi pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan. Jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk kita semua di dalam dua ayat ini. Nah, ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ayat ini apa maksudnya? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Maksudnya adalah kita tidak boleh bersikap malas-malasan. Dia bicara dengan nada yang positif, bahwa kita ada rajin. Tapi jangan sampai dia kendor. Jangan sampai dia menyusut semakin lambat.
Tapi kalau dalam bahasa Inggris, King James Version, dia bilang, jangan kamu malas dalam hal yang kamu lakukan. Jadi dia lebih langsung menunjuk, jangan malas dalam hal-hal yang kamu lakukan. Not slothful in business. Nah, kita lihat, janganlah hendaknya kamu kerajinanmu kendor. Artinya apa? Tuhan mau kita orang Kristen adalah orang yang dalam hal-hal yang kita kerjakan itu rajin. Tidak lambat-lambat. Tidak lamban. Tidak malas-malas. Saya lihat Bapak Ibu, nasihat-nasihat firman Tuhan ini itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Sebagai istri rumah tangga juga, kita mengurus rumah, mengurus anak-anak. Tuhan juga bilang, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kita ngurus rumah tangga itu, kemudian kita merasa itu pun yang saya kerjakan setiap hari, mungkin tak usah saya kerja saja, biarkan saja. Kalau baju tak usah setrika, ya tak usah setrika saja. Kalau bisa baju dicuci 1 minggu, cuci saja 1 minggu. Rumah tangga kita harus dirapikan. Ya, harus dirapikan. Karena itu tempat kita tinggal. Kalau rumah kita berbau apek, seperti banyak pakaian tak dicuci, suasana rumah itu sangat tidak nyaman. Dan kita berpikir, tidak apalah. Ya, suami anak kita pun sudah terbiasa seperti itu, tidak apa-apa. Firman Tuhan bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi kalau ayat ini diterapkan, ya, dihubungkan kepada kehidupan rumah tangga, kita juga berpikir, apakah dalam mengurus rumah ini, saya sekarang sudah malas-malasan. Ya, antara ada dan tidak ada, saya pun sudah tidak begitu peduli. Kalau kita bersikap seperti ini, Tuhan bilang, kamu harus berubah. Ya, janganlah kerajinanmu itu kendor. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, ya, ini hanya sebuah penerapan yang saya bicarakan. Bukan bermaksud ya mau menegur siapa-siapa, tetapi inilah salah satu hal yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga bicara kepada para suami. Kita yang menjalankan usaha umpamanya, atau kita yang bekerja sama orang lain, Tuhan juga bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kita bersikap kerjanya minimal. Ada tak yang seperti ini? Kita bekerja ini, kita kerja sama orang, di pabrik orang, di kantor orang. Ada tak kita berpikir, saya akan berkontribusi maksimal? Roh kita ini bagaimana? Atau kita sudah menjadi orang yang berpikir, saya akan bekerja sesedikit mungkin, seminimal mungkin. Selama masih tidak akan kena tegur. Ya, saya akan sampai di level yang paling bawah itu. Kau turun akan kena marah. Ya, saya sampai di batas itu saja. Roh kita seperti itu bekerja. Kerajinanmu kendor. Kalau kita bersikap seperti ini dalam menjalankan usaha kita sendiri,
Bagaimana kita mau berhasil? Kemudian kita bicara dalam pelayanan. Dalam gereja, dalam pelayanan. Baik kita sebagai jemaat biasa, melayani Tuhan, atau kita sebagai hamba Tuhan dalam gereja. Tuhan juga bilang, janganlah kerajinanmu kendor. Ya. Kita hanya bersedia lakukan seperlunya saja. Hamba Tuhan ya, tak boleh punya sikap, aku ini hanya bekerja office hour. Kalau roh kamu itu hanya mau jam 8 sampai jam 4 bekerja, kamu tak pantas jadi hamba Tuhan. Saya kasih tahu kamu. Karena pekerjaan gereja itu banyak sekali. Tak akan cukup jam 8 sampai jam 4. Kerajinanmu kendor. Itu firman Tuhan. Tak boleh kerajaan kendor. Yang jadi hamba Tuhan, terus sepanjang hari pikirannya adalah gereja. Bagaimana memajukan pekerjaan gereja. Nah, bagi jemaat yang melayani, ya, di berbagai-bagai bidang, kita juga harus berpikir, bagaimana saya bisa bekerja dengan lebih baik, memberi lebih banyak kontribusi. Nah, jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini adalah sebuah prinsip. Maksudnya adalah jangan bermalas-malasan. Jangan kerjanya itu lamban-lamban. Asal ada saja. Prinsipnya begini. Jadi kita ambil prinsip ini dan kita terapkan dalam berbagai area kehidupan kita. Bahkan sebagai pelajar atau mahasiswa juga sama. Dalam hal belajar, semangat kita itu tak boleh kendor. Kerajaan kita tak boleh kendor. Nah, kita tuh selalu berusaha bagaimana saya bisa mencapai hasil yang maksimal dalam studi. Jadi dalam bidang apapun di mana kita berhubungan, rohnya harus seperti ini. Jadi Tuhan ingin orang Kristen rohnya adalah seperti ini. Yang rajin dan tekun gitu loh. Nah, kita lanjutkan lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi. Kita semua tahu, semua melihat api yang menyala-nyala itu seperti apa. Kalau api yang menyala-nyala, bahkan yang kita lihat di dapur ya, kompor gas kita umpamanya, kalau dia menyala, atau menyala-nyala sekali, kencang sekali apinya, itu kan kita bisa merasakan di situ ada semangatnya gitu. Ada kehangatannya. Ada terangnya. Kalau ada sesuatu yang dekat situ, itu akan langsung terbakar. Jadi roh yang menyala-nyala itu berbicara tentang diri kita sebagai seorang yang punya semangat. Bukan seorang yang lesu, merasa tidak berdaya, tidak mau berbuat apa-apa, maunya hanya istirahat. Roh kita orang Kristen haruslah roh yang menyala-nyala. Penuh dengan semangat, ya selalu ingin bergerak, selalu ingin berbuat sesuatu. Dengan demikian kita akan bisa berbuat banyak bagi Tuhan. Dan dengan demikian juga kita akan bisa berbuat banyak bagi keluarga kita. Berbuat banyak bagi diri kita sendiri. Orang lain berhubungan dengan kita, mereka juga akan tertular oleh semangat demikian.
kita tidak akan menjadi seorang yang membosankan. Yang orang merasa berhubungan sama kita, tak ada efek positif bagi dirinya sendiri. Jadi roh yang menyala-nyala itu ya berhubungan sekali dengan sikap kita yang rajin. Kemudian Paulus bilang, dia sebut satu hal secara khusus, layanilah Tuhan. Jadi kita mempunyai sikap yang rajin, penuh dengan semangat dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam hal apapun kita urus. Dan Paulus secara khusus juga menyebut dalam pelayanan, ya, layanilah Tuhan. Secara khusus dikatakan, di dalam bekerja bagi Tuhan, di dalam melayani Tuhan, kita harus punya sikap seperti ini. Betapa baiknya ya Bapak Ibu, kalau dalam gereja, mulai dari majelis, dari badan pekerja, dari para hamba Tuhan, dari jemaat, semua kalau berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, rohnya itu menyala-nyala. Dan penuh dengan kerajinan. Kemarin ya, 2 hari lalu, adik ipar saya, dia tanya sama saya, bagaimana kamu mau memajukan gereja? Bagaimana saya mau memajukan gereja? Itu pertanyaan dia sama saya. Dan saya pikir, memajukan gereja dalam arti bagaimana? Kalau dalam arti mau bikin proyek besar-besar, saya sih tidak punya pemikiran seperti itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana manusia bertobat, satu demi satu bertobat. Artinya apa? PI pribadi. Karena dengan PI pribadi, ketika manusia benar-benar menyadari dosanya dan bertobat, itu barulah pertobatan yang sejati, yang mempunyai nilai bagi kerajaan surga. Pekerjaan yang besar-besar belum tentu punya efek seperti itu. Lalu saya berpikir, PI pribadi bersaksi dari satu orang ke orang lainnya ini. Kalau ini bisa dilakukan oleh seluruh jemaat gereja, kekuatannya itu begitu besar. Ya. Kita setiap orang, setiap jemaat mempunyai lingkaran persahabatan, lingkaran keluarga. Relatif kita, relasi kita, itu saja udah besar. Lingkungan kerja kita, persahabatan kita, teman sekolah, itu banyak itu. Orang-orang yang kita kenal dengan baik, yang kita bisa bicara apa adanya dengan mereka, tanpa mereka merasa tersinggung. Saya pikir kalau jemaat bisa dibangkitkan semangatnya, dan masing-masing melihat siapa yang bisa mereka injili, maka gereja akan bertumbuh. Pekerjaan Tuhan akan bertumbuh. Itulah pekerjaan yang saya inginkan. Karena inilah betul-betul mempunyai nilai. Nah, jadi Bapak, dalam kaitan dengan ayat firman Tuhan tadi, kalau jemaat dalam hal melayani bisa rajin,
semangatnya menyala-nyala, kita tak bisa tahu berapa banyak orang bisa kita bawa kepada Tuhan Yesus. Dan mereka bisa diselamatkan. Barangkali dalam kiasan ini ya, menyalakan api ini yang penting. Pak, kita ada seorang Kristen yang mungkin tak ada apinya. Sehingga kita hampir tak lagi terpikir bahwa saya harus melayani Tuhan. Nggak kepikiran lagi tentang melayani Tuhan. Kita hanya berpikir, saya harus beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kiranya ayat ini ingatkan kita semua. Layanilah Tuhan. Itu perkataan firman Tuhan. Layanilah Tuhan. Dan hal paling utama dalam pelayanan ini adalah penginjilan. Jadi pergi dan ceritakan kepada teman kita, orang yang kamu kenal dengan baik, yang nyaman, yang bisa bicara terbuka, tanpa dia merasa kita ini mau kristenkan dia. Tapi dengan tulus, bahwa kita benar-benar bermaksud ingin membantu dia untuk mengenal Allah yang hidup dengan tulus. Dan dia juga bisa merasakan ketulusan kita. Dan ceritakanlah kepadanya Tuhan Yesus yang menghapus dosa kita, yang memberikan kita hidup kekal, pengharapan bahkan kebangkitan. Biar kita yang berkata-kata, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja ya untuk mendatangkan keinsafan dan pertobatan. Nah, jadi yang paling mendasar, layanilah Tuhan. Kita mulai dengan penginjilan pribadi dulu. Kita sendiri yang pergi berkata-kata. Lalu ipar saya, dia tanya saya, kenapa kamu tidak bikin KKL seperti pendeta Stephen Tong? Saya bilang, karena saya bukan Stephen Tong. Saya akui, saya ini hanya pendeta di kota kecil yang tak dikenal siapapun juga. Kalau Bapak itu yang bikin KKL, satu Batam mengenal dia, satu Batam datang mendengarkan dia. Saya tak berambisi mau bikin KKL seperti itu. Karunia masing-masing orang berbeda. Porsi masing-masing orang berbeda-beda. Yang saya bisa bikin adalah penginjilan di dalam ruangan ini. Sini bisa duduk 360 orang. Kita setahun adakan penginjilan 2 kali. Saya bilang sama ipar saya bisa naikkan dia jadi 3 kali. Atau tambahkan bahkan sampai 6 kali. Tetapi isunya bukan saya mau tambahkan berapa kali. Isunya adalah apakah jemaat akan membawa keluarga dan teman yang belum percaya? Tidak. Apa artinya sebuah malam penginjilan, tapi yang datang adalah sejumlah jemaat yang sudah bertobat. Memang mendengarkan Injil itu adalah baik bagi orang Kristen. Tapi dalam sudut pandang jumlah orang yang bertobat itu tak ada penambahan apapun juga. Karena semua sudah orang Kristen. Dan kita Injil itu seorang Kristen, satu-satunya manfaat adalah menyegarkan pemahaman mereka tentang keselamatan. Tapi bagi kerajaan Allah tidak ada penambahan orang percaya. Malam penginjilan di kita bisa kita tambahkan mau 3 kali, mau 6 kali. Hanya berguna kalau jemaat akan pergi membawa teman dan keluarga mereka yang belum percaya. Jadi saya bilang kepada adik ipar saya, isunya itu bukan saya mau bikin ini atau bikin itu. Isunya adalah bagaimana menggerakkan jemaat sehingga jemaat itu mau membawa orang yang belum percaya datang.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita semua menampakkan, menunjukkan semangat, roh kita menyala-nyala. Minggu-minggu biasa kita kebaktian, kita ada selalu bawa teman, bawa seorang belum percaya. Kita kan melihat, jemaat selalu bawa teman, jemaat selalu bawa keluarga yang belum percaya. Berarti jemaat punya roh ingin membawa orang datang kepada Tuhan untuk bertobat. Melihat hal ini, kita jadi berani dan percaya. Kalau kita melakukan malam penginjilan lebih sering, maka jemaat akan membawa orang-orang belum percaya. Sehingga malam penginjilan itu jadi berguna, jadi tepat sasaran. Nah, jadi jemaat yang harus menunjukkan bagaimana semangat kita di dalam penginjilan ini. Jadi, layanilah Tuhan. Ya, mulai dalam hal yang paling utama ini. Setelah itu kita lihat di gereja ada apa yang mau kita kerjakan. Pandemi sekarang kelihatannya sudah mau berlalu dan kita sudah adakan pertemuan tatap muka. Persekutuan sudah ada juga sudah tatap muka. Nah itu berarti apa? Berarti kita sudah bisa mulai merancang hal-hal yang bisa dikerjakan di dalam gereja. Dan di situ akan terbuka banyak pelayanan bagi jemaat. Dan biarlah kita jemaat sekalian, ya ketika terbuka kesempatan-kesempatan dan pelayanan, kita ambil pelayanan itu. Berkontribusi. Berkorban. Berkorban. Karena pelayanan harus berkorban. Untuk Tuhan Yesus, kita bersedia. Firman Tuhan juga mengatakan, layanilah Tuhan. Kita lanjutkan ya. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bagi orang Kristen, kita ada orang-orang yang mempunyai pengharapan. Pengharapan yang paling utama adalah pengharapan surgawi. Karena hidup kita hanya berapa puluh tahun di dunia ini. Setelah hidup ini, kita tidak binasa. Kita mempunyai pengharapan surgawi. Kita akan ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Itu hal yang paling penting. Dan kita punya pengharapan itu. Dalam hal-hal duniawi ini, dalam hal-hal kehidupan kita sehari-hari, kita juga ada orang-orang yang berpengharapan. Bagi kita, tak ada putus asa. Bagi kita, tak ada jalan buntu. Meskipun kelihatannya tak ada jalan keluar. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Karena ada jalan keluarnya itu, maka kita bisa bersuka cita. Kenapa orang kadang-kadang menjadi begitu stres dan merasa tak ada arti hidupnya ini? Kenapa sampai merasa seperti ini? Karena dia merasa tak ada jalan keluar. Hal yang dia hadapi, dia merasa tak ada lagi caranya. Bagaimana dia bisa pulih. Bagaimana situasi bisa berbalik. Dan dia menjadi begitu tertekan. Dan hidup menjadi tidak berarti lagi. Dan ada orang menghabiskan seumur hidup tahun-tahun yang panjang sebagai orang yang tak ada semangat, sebagai orang yang
hanya hidup saja, padahal sudah mati. Ada orang seperti itu, hidupnya terbuang. Kenapa? Tak ada pengharapan. Jadi dia menyerah, tak berharap lagi. Kita beda Bapak Ibu. Kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan. Jadi kita pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluarnya. Tentu tidak sekarang ini. Tentu tidak saat pada kita menginginkan pertolongan. Tapi pertolongan akan datang pada waktunya. Ya, Bapak Ibu harus ingat, pada waktunya. Pada waktu yang Tuhan berkenan. Karena itulah, walaupun dalam keadaan sedemikian berat, kita bisa bersuka cita. Bersuka cita karena kita memandang ke depan kepada hari di mana kita akan tertolong. Jadi ini sambung dengan frasa berikutnya. Sabarlah dalam kesesakan. Karena kita punya pengharapan, maka kamu harus bersabar. Ya, sabar dalam kesesakan. Kondisi yang sulit sekali. Kamu harus sabar. Sabar artinya apa? Tunggu. Biarkan satu periode waktu berlalu. Dan ketika kamu menjalani hari-hari itu, tentu tidak mengenakan. Tapi Tuhan bilang sabar. Seperti kemarin waktu saya lihat Ibu Sules. Dia udah 4 minggu saya rasa terbaring. Karena tumitnya patah. Dan sudah dioperasi. Ya, dipasang baut, disambung. Tapi dia tak akan bisa turun dari tempat tidur itu, saya rasa 2 bulan lagi itu. Kan dokter bilang, kamu harus 3 bulan terbaring. Memang haruslah. Ya, supaya benar-benar pulih. Supaya nanti jalan tidak terganggu. Tumit ya. Kalau terganggu nanti repot lagi. Jadi dia kewalahan sekali. Harus terbaring begini. Bagi dia, inilah kesesakan. Yang menyusahkan dia sekali. Jadi tak ada pilihan. Dia harus sabar. Saya bilang sama dia, kamu harus sabar. 2 bulan lagi itu harus dilalui dengan terbaring. Ya laluilah dengan terbaring. Tak bisa, karena kita mau sekarang, ya sekarang. Tak bisa. Saya masih ingat ya. Suatu waktu, sudah hampir 10 tahun lalu, saya di Johor. Operasi angkat batu ginjal. Setelah operasi, dia pasang selang masuk ke dalam untuk pembuangan urin. Malam harinya saya sadar, tengah malam. Waduh, itu sangat-sangat mengganggu. Kateter dipasang itu, betul-betul sangat mengganggu. Dan saya begitu ingin saat itu pun barang itu dicabut saja gitu loh. Tapi kan tak bisa. Walaupun kita pada saat sulit tertekan, kita ingin sekali itu masalah segera berlalu. Tapi hidup tak seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah sampai masuk pada suatu kondisi, bukan karena kita mau kondisi itu berlalu dan kita langsung dia berlalu. Dia tidak akan seperti itu. Jadi saya menghitung menit demi menit supaya bisa pagi. Mungkin pagi hari saya ketemu dokternya datang berkunjung, bisa saya minta dia cabut itu. Ya syukurlah, sampai saya hitung-hitung saya tertidur lagi gitu loh. Jadi tak terlalu sulit. Tapi kalau dari kondisi sadar, terbangun, itu rasanya gimana caranya biar kita cabut dia saja gitu. Nah itu namanya bagi saya waktu itu udah kesesakan. Masing-masing kita punya kesesakan yang berbeda-beda. Dan ketika kita menghadapi kesesakan itu, memang tak bisa pada waktu kita mau dia itu hilang, tak bisa. Jadi kita harus sabar.
Tapi bersyukur Bapak Ibu kita bisa sabar. Bersyukur karena dia akan berlalu pada waktunya. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi dia akan berlalu karena kita punya pengharapan. Jadi bersabar kita itu masih ada batasnya. Bisa sabar kita. Dalam pelayanan gereja juga ada kesesakan. Hal yang saya pikirkan selalu ialah masalah STT, sekolah teologi. Karena sebuah gereja tak boleh tak punya STT. Kita gereja kita Presbyterian tak boleh tak punya STT. Kalau kita tak punya STT, hamba-hamba Tuhan kita ke depan akan direkrut dari STT lain. Dan kita belum tentu akan cocok dengan doktrin yang mereka pelajari di sekolah mereka. Dan cara mereka bekerja yang mereka pelajari, pengalaman mereka belum tentu juga dibawa ke sini dan kita merasa cocok. Gereja kita Presbyterian harus punya sekolah teologi sendiri. Tapi kita masih belum bisa. Setelah wisuda yang terakhir 2000 berapa? 16 ya. Sudah 6 tahun nih. Dari angkatan terakhir. Sudah 6 tahun. Tapi kita masih terhambat dengan dosen. Sekarang sudah ditingkatkan jadi 6 MTH. 6 orang Master of Theology. Kita belum punya. Bagi saya ini adalah sebuah kesesakan gitu. Gimana caranya kita dari tahun 2012 kita sudah berusaha mengupgrade dosen kita dan gagal. Dari tahun 2014 kita sudah mengirim masuk ke Singapura sampai sekarang belum juga bisa berhasil. 8 tahun sudah. Dan saya masih berpikir bagaimana caranya kita bisa penuhi jumlah 6 MTH ini. Supaya kita bisa mulai. Sekolah kita masih terdaftar itu. Di Pangkalan Data Dikti, Pendidikan Tinggi, STT kita itu masih terdaftar. Masih belum ditutup sama pemerintah. Jadi kita tinggal ya masukkan lagi data kita. Dan itu langsung otomatis kita bisa jalan. Karena itu terdaftar, hidup. Tapi kita tak bisa hidupkan dia. Hidup, tapi kita tak bisa jalankan dia. Karena kita tak memenuhi syarat. Jadi dalam pelayanan, inilah salah satu juga kesesakan saya itu. Yang saya pikirkan bagaimana caranya. Jadi kita harus sabar. Ya sabar. Sabar akan membutuhkan waktu. Sabar. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup kamu sendiri, apakah itu usaha, atau ada anak yang sangat menyusahkan, sangat menyulitkan, atau ada hubungan suami istri yang sangat rumit sekali, atau apa saja yang bagi kamu itu menyesakkan hati, yang jadi pikiran terus menerus, yang tidak melihat bagaimana caranya bisa ditangani supaya selesai. Kamu harus sabar dan berpengharapan. Dan bagaimana supaya kita bisa beroleh kekuatan pada masa bersabar ini? Firman Tuhan bilang, bertekunlah dalam doa. Berdoalah. Memang ada waktunya, ada hal di mana kita hampir tak bisa berbuat apa-apa. Kita ada manusia yang berbuat. Ya, kita selalu berbuat.
Kita selalu merasa bisa saya kendalikan, bisa saya lakukan. Tapi ada hal di mana kita sampai kepada kesadaran kita tak bisa berbuat apa-apa. Terutama yang berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan seorang manusia. Ada kalanya kita kehilangan akal, tak tahu mau berbuat apa lagi. Bukan hanya saya mau begini, dia juga harus mau begini kan? Kalau dia tidak mau bagaimana? Mau dinasihatin dia tidak mau dimarahin dia pun tidak peduli. Tapi kondisi dia buruk, harus berubah, dia tidak mau. Ini contoh yang berat. Ada situasi kita tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa. Berdoalah. Serahkan pada Tuhan. Berdoa, minta Tuhan yang menolong. Minta Tuhan berikan kesabaran. Minta Tuhan menolong. Ya, supaya waktunya kalau sampai, masalah ini bisa selesai, bisa berlalu. Dan kita bersyukur, kita ada orang Kristen, kita bisa berdoa. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala hal. Biar kita bersabar dan berdoa, dan terus percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan membuat segala-galanya menjadi baik. Bapak Ibu masih ingat kan dari Markus ayat ini, Tuhan Yesus membuat segala-galanya menjadi baik. Ini ayat yang saya paling suka, karena paling menghibur, paling memberi pengharapan. Ia membuat segala-galanya baik. Ya. Kita manusia, dari waktu ke waktu ada hal-hal saja yang menyesakkan kita, yang membuat kita menjadi gundah sekali. Tapi Tuhan Yesus membuat segala-galanya baik. Kita ada orang yang berpengharap. Jadi berdoa, minta Tuhan Yesus menolong. Supaya hal yang menyulitkan ini, yang tidak baik ini, pada waktunya Tuhan Yesus membuatnya menjadi baik. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat 11 dan 12 ini ya berbicara untuk menguatkan kita. Pertama, rajin. Ya, jangan malas. Apapun juga yang kamu tangani, jangan malas. Biar kita punya semangat. Ya, layani Tuhan, selalu berpengharapan, sabar, banyak berdoa. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah kami, sehingga firman ini bisa menguatkan hati kami, juga mengubah sikap kami, agar dalam hidup ini, dalam pelayanan, kami akan beroleh hasil yang baik. Hidup kami akan berbuah banyak. Berkatilah Bapa semua jemaat-Mu ini, dan ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.